untuk Land of Dawn. RRQ akan memantapkan kemenangan win streak 2 season berturut-turut di regular season, ataukah sang Bigetron mematahkan kutukan kelinci percobaan langsung menuju ke arah mid lane. This is it. Opung Wawa, Ranger Mas dan juga Thalia. Silakan Opung Wawa. Iya, dimana untuk di early phase-nya, Clay dan juga Finn harus memberikan pressure yang ekstra karena Rainbow pasti butuh waktu untuk bisa menyelesaikan item demi item. Dan sebagaimana kita ketahui, pasif dari Cecilion ini bakal bersinar banget di atas menit ke-12. Jadi RRQ Hoshi, pressing seperti apakah yang akan dipertontonkan oleh mereka juga? Karena dari Albert sendiri tidak akan bisa diganggu sama sekali untuk Bigetron Alpha. Lebih ke arah RRQ Hoshi yang wajib banget untuk bisa nge-raid terus-terusan. Jangan membiarkan ada space untuk Brans yang bisa didapatkan dari farming di creeps dia sendiri di arah dari jungle. Ranger Mas. Oke, tapi kali ini kita bakal melihat di mana Clay dan juga VYN. Marga 3 nama, 3 huruf kali ini. Dengan 4 playernya bakal coba untuk invasi. R7 memilih untuk farming terlebih dahulu. Mencoba untuk melakukan cutting key. Informasi telah diberikan. Brans menuju ke arah purple buff. Tapi para pemain dari tim RRQ Hoshi sepertinya gak mau invasi lebih lanjut lagi. Kayaknya udah membuka vision. PY yang menuju ke arah belakang. Dipaksa oleh seorang Brans. Shadow Kill telah dikeluarkan. Albert is coming. Tapi lihat di situ ada satu buah jet kuda telah dikeluarkan. Kayaknya menjadi pilihan dan ternyata gak bisa ditumbangkan begitu saja. First spot telah didapatkan. Albert kali ini berhasil dengan goloknya mensabet seorang KYY. KYY harus tumbang. Brans di depan sana. Shadow Kill udah tidak ada. Cecilion sangat keluarnya gak menancap kemanapun. Dan bahkan bad impact-nya tak hanya terkena lantai Natalia yang hilang di tengah sana. Opung Wawa. Wow, dan ini dia keunggulan untuk Alucard sendiri adalah ketika dia bisa dapetin cukup cepat ya dari segi kill poinnya. Dimana item untuk Albert sendiri akan jadi jauh lebih cepat juga. Dan bahkan untuk turtle yang pertama, tidak ada tanda-tanda dari Bigetron Alpha akan mencoba untuk mengkontes turtle ini. Jadi ini akan menjadi free turtle buat RRQ Hoshi. Sementara waktu di top lane-nya Matt berjumpa dengan Sin juga yang harus menahan di arah dari Golden. Dan Sin harus berhati-hati karena dari bagian belakang sudah ada Ki yang meluncur dengan Baxia Shield United. Dan tumbang juga untuk Bang Sin yang berada di gold lane Ranger Mas. Bangsin, tapi lihat duel trigger dari seorang Matt langsung memfokuskan Venom Restrik. Womba combo combro. Freestyle dulu bos dari R7. Satu ditukar satu. Pertukaran dari sang raja nggak mau ditukar begitu saja. Kayaknya juga udah nggak bisa menyelamatkan hari dari seorang Matt. Dia udah bisa pulang ke arah belakang. Tapi VY mengganggu pergerakan dari seorang Brans. Dipaksa begitu saja. Retribution telah dikeluarkan. Shadow Kill dan bahkan di cover oleh seorang Grey. Albert is coming. Brans dapetin 1 poin kill. Tapi ternyata kali ini Albert gak terbang ke arah Brans. Albert lebih tahan birahinya. Albert lebih sabar untuk farming terlebih dahulu karena Alucard late game insurance untuk RRQ Hoshi. Sedangkan Bigetron Alpha juga punya Brans sebagai seorang Hayabujet. Dan ternyata di sini Clay-nya bakal coba untuk nge-clear minion saja. Rotasi perputaran dari Bang Sin dan juga R7 sepertinya kali ini sudah bertukar posisi Opung Wawa. Ya ini yang harus dilakukan mungkin oleh Sin agar bisa mendapatkan gold lebih. Tapi apa yang terjadi, ada 4 pemain langsung melakukan ganking terhadap Sin. Dan dia harus totalitas, harus all in ke bagian tengah. Dan akhirnya Bang Sin harus tumbang. Masih ada Albert yang melompat juga langsung ke bagian depan. Dan Matilda dapetin 1. Masih berusaha untuk mengejar Ki ke bagian belakang. Tapi masih selamat 2 pemain Bigetron Alpha untuk recall kembali ke belakang. Dan apa yang terjadi? RRQ Hoshi, mereka masih pegang kendali permainan Ranger Mas. Yes, benar banget kalau kita lihat di sini junglernya yang tumbang. Dan bahkan lihat Albert dapetin outer gold yang sangat-sangat menguntungkan bagi tim RRQ Hoshi. Loncat menuju ke arah belakang masih di menit 4, tapi clear minion akan dilakukan oleh seorang Albert untuk mendapatkan 1 buah push terhadap turret dari bottom lane. Clock of Destiny juga sudah terbuka oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi. Tandanya damage dari Vader Airstrike bakal lebih sakit kali ini. 5 detik menuju ke arah turtle yang takut air Thalia. Yap, turtle-nya sudah hadir kali ini, bahkan langsung aja dipantau keberadaannya oleh KYY. Dan yang kali ini Clay-nya harus mundur lagi ke arah belakang, gak boleh terlalu overcommit datang dari seorang Clay. Karena ingat, dia benar-benar harus menjaga posisinya. Feather Ice Rack yang sangat berarti harus benar-benar dijaga. Tapi kali ini turtle-nya nampaknya udah mulai dipaksakan aja oleh Bigetron Alpha. Dan langsung berotasi ke arah mid lane juga dari scene-nya. Membantu pergerakan dari Albert yang nampaknya langsung memulai keberadaan dari turtle dicicil, di zoning oleh Sin bersama dengan Finn. Tapi KYY kali ini sudah masuk menabrak karena seorang Clay-nya, dan Clay-nya harus balik lagi dengan ada Wings by Wing. Setelah itu turtle berhasil diamankan oleh Alucard. KYY benar-benar sekarat tapi dia bisa menahan damage. Tapi Albert masih mencoba
mencoba untuk memasakkan Shadow Kill. Malah kali ini yang harus menumbangkan nyawa dari seorang Albert Ranger Mas. Gelora anak muda, ingat nafsu membunuhmu Albert. Kali ini betul sekali mencoba untuk mengejar KY, tapi ternyata gapaiannya tersapai ke arah seorang KY dan bahkan ditumpangi dengan Shadow Kill. Keuntungan untuk Bigetron Alpha karena lihat dengan buff turtle yang hilang, tapi mereka mendapatkan jungler dari seorang Albert, memberhentikan pergerakan, bahkan Brans mengungguli dari segi poin kill 3-1 dan dari itemnya War X menjadi pilihan dan juga dari seorang Albert bahkan menuju ke arah Endless Battle harusnya. Di sisi lain Bigetron Alpha berhasil mendapatkan satu buah turret tambahan dan itemnya kali ini Opung Wawa, silakan. Iya, R7 dengan cowoknya. Satu buah heptasis sudah sangat cukup sekali dan akan mengarah ke Blade of Despair. Sehingga si Brans nggak boleh gegabah juga. Kalau nggak ada cow di minimap harus berhati-hati banget untuk Brans dan juga untuk Rainbow Ranger Mas. Yes, betul banget. Pada sektor dikeluarkan. Dua Dragon tidak mau dikomit. R7 menuju ke arah belakang. Flicker telah digunakan. Gak ada Flicker. Tapi dua Elf Dragon masih ditahan. R7 masih menahan posisinya. Akankah Brans menjadi bulan-bulanan warga? Ternyata hampir saja terlihat seperti ada suara gocekan dari rumput dengan kaki yang mencoba menendang Brans. Akhirnya Brans memilih untuk tarik dengan kuat Shadow-nya Thalia. Yap, dan KYY masih mencoba untuk dikomit aja, tapi Tamus di sisi lain ternyata terkalahkan dengan solo kill. Tapi sementara itu sudah ada Shadow Kill juga, Finn dan juga kali ini langsung melakukan circle hingga ke arah depan. Tapi targetnya salah, karena dia benar-benar berhenti di tengah teman-teman dari Bigetron Alpha yang otomatis langsung akan dijadikan samsak. R7-nya nggak ketahuan, dan bahkan masih bisa lolos lagi untuk berkumpul ke arah belakang dengan seorang Clay. Sementara itu, kita sudah melihat adanya turtle untuk yang kesekian kalinya yang nampaknya bisa menjadi objektif yang baik bagi kedua belah tim, Ranger Mas. Turtle menjadi pilihan untuk tim Bigetron Alpha, mengungguli dari segi turret. Anarki Oshi kali ini mendapatkan keuntungan tapi bakal bisa disusul oleh tim Bigetron Alpha. Lihat Retribution bakal diamankan oleh siapa, dan ternyata Retribution diamankan oleh seorang Albert dengan tipat yang didapatkan. Satu poin kill diamankan. Albert mencoba untuk bertahan di depan sana, dipanggil oleh seorang PYN, dan di belakang Bangsen memporak-porandakan backline. Bahkan semua pemain dari tim Bigetron Alpha dipukul mundur, tersisa Meta juga Rainbow. Ini bencana kecil untuk tim Bigetron Alpha, Thalia. Yap, Bigetron Alpha perlahan-lahan sudah ditumbangkan satu demi satu pemainnya. Dan otomatis sudah memasuki menit ke-7 dengan perbedaan network yang sebanyak 4.000. Diungguli oleh RRQ Hoshi, ini membuat RRQ sakit banget damage-nya ke arah teman-teman dari Bigetron. Dan lihat, Sin bahkan bandel banget, dia terus-terusan ingin memberikan pressure ke arah teman-teman dari Bigetron Alpha, dikandangin, dan bahkan kali ini sudah ada setup lagi di area top lane. Brans yang sudah mengamankan Kramer langsung dipantau aja keberadaannya oleh Finn, menunggu momentum kapan peperangan akan pecah selanjutnya, Ranger Mas. Di reset kembali jungle-nya, dibuka terhadap seorang VYE. Rainbow punya purple buff. Ingat, mereka nggak boleh main masak masuk aja. Rainbow, mereka memiliki purple buff yang tandanya spam skill bad impact. Sangatlah berhasil tentunya bisa menghujam seorang R7 ataupun Clay sekalipun. Tapi di posisi ini, R7 memberikan posisi map, memberikan informatif Sorizo, tapi langsung ada Vendetta dibuka. Albert tuju ke arah belakang, Sorizo di depan sana menjadi pilihan bersama dengan seorang R7. Namun Vendetta keluar, tapi ternyata Albert gak mau lebih lagi. Albert gak mau nafsu birahi lagi, dia gak mau melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Ini adalah sifat lelaki yang bagus, wajib dicuri untuk para lelaki di luar sana. Catat, jangan pernah melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Karena mungkin terkadang wanitamu tidak akan memaafkannya. Benar. Waduh, berat. Tapi ya itu dia, kita melihat kali ini dari RRQ benar-benar ingin memantau pergerakan dari Bigetron Alpha. Karena Lord yang pertama, Lord yang belum enhance juga sudah hadir di tengah-tengah line of down. Dan kemungkinan terbesarnya kali ini RRQ akan berusaha untuk menzoning pergerakan dari Bigetron Alpha. Dominance Ice, Sorizo berhasil diungguli untuk diamankan. Tapi ini menurut aku nggak cukup, karena RRQ Hoshi mereka benar-benar tebal banget dan bisa ngincer ke arah backline yang dimiliki oleh Bigetron Alpha, Om Wawa.
Iya, dengan adanya Alucard yang kita tahu dia bakal sustain banget untuk bisa masuk. Tapi pastinya ya, Arky Hoshi mereka mau masuk, mereka harus hati-hati banget. Ada Sanguine Claw yang siap untuk mengincar si Alucard. Plus masih ada Baxia dengan United yang sedang dilakukan oleh Ki sekarang untuk bisa menabrak pergerakan dari Alucard sendiri. Jadi dari Albert meskipun dia sudah strong, dia nggak boleh gegabah untuk asal melakukan bukaan. Dan lihat dari Lordnya, apakah akan dikontes kali ini Ranger Mas? Tidak mungkin dikontes karena tidak ada keberadaan Bans. Bahkan ujung hidungnya beras saja tidak terlihat di pit Lord kali ini Opung Wawa. Melihat potensi seperti itu, dua yang telah dikeluarkan. Komit menuju ke arah seorang Tamus dan tapi matnya bakal coba menuju ke arah seorang VYN. Bakal dikomit ke arah seorang Rainbow menjadi pilihan dan Warja terpisah. Ini pecata untuk arah Gyoji. Albert kali ini tidak bisa membantu tim Fan. Bahkan lihat R7 is coming. Combo Jabra. Triple kill. Looking for Maniac. Apakah Albert masih mau masuk ke arah dalam? Ternyata tidak. Dan di sini ternyata pengocehan atau penggocekan pengalihan isu yang baik. Mereka kehilangan Clay, semua komentar terhadap seorang Clay, tapi ternyata diam-diam R7 datang menginjak bumi. Albert bakal coba dikomit begitu saja, Betty dapatkan Sanguine Claw-nya. Kali ini gak berhasil menemukan seorang Albert. Albert komit menuju ke arah jungle, hampir saja Albert ditumbangi begitu saja. Dua yang telah dikeluarkan, Bangsin menuju ke arah seorang Matt. Bakal ada seorang Secret Miracle, dan ternyata Matt pun harus tumbang bersama dengan Suret di arah tengah Thalia. Iya, turret di arah tengah juga berhasil untuk didapatkan Omawa. Iya, sebagaimana kita ketahui juga dari Arky Hoshi, mereka nggak takut sama sekali. Albert tadi bahkan melompat ketika Sanguine Claw terkena dia, Thalia. Yap, tapi tunggu dulu, kali ini Lordnya masih bisa untuk ditahan. Tapi sementara itu Sorizo cukup sekarang terkena Federate Strike, cukup sakit dan dia harus mundur lagi ke arah backline untuk mengisi regen HP-nya. Sementara itu kita melihat kali ini Bigetron Alpha, dia dengan berbekalkan seorang Rainbow otomatis. Ini high ground defense-nya cukup kuat, tapi akankah bisa untuk menahan gempuran dari RRQ Hoshi selanjutnya jika RRQ Hoshi bisa mengamankan Lord untuk yang kedua kalinya. Dan lihat, Albert terus-terusan ingin mengumpulkan pundi-pundi gold. Jangan sampai tertinggal dari segi network-nya Omawa. Iya, dan ini dia untuk replaynya di mana memang yang penabrakan dari RRQ Hoshi yang memang berita on point. Albert memancing di bagian depan, tapi dia juga menjaga posisi di bagian belakang. Dan lihat bagaimana Albert masuk di momen yang tepat setelah semua source skill dikeluarkan dari Bigetron Alpha dan mendapatkan 3 kill sekaligus Ranger Mas. Tapi ini yang mungkin menjawab pertanyaan, tapi sebelum itu kita bakal team fight terlebih dahulu. I'm Offended yang tidak terlihat, tidak berhasil karena ada satu buah purify yang tepat digunakan. Pedestal dikeluarkan, berhasil jadi pilihan, tapi ternyata Albert is coming. Mencoba retrieve bisa dikeluarkan, dan Albert disit sama skill telah didapatkan. Dua harus hilang, Brans featuring Finn kali ini tidak bisa bertahan di lane of down. Team fight yang cukup besar kali ini membuat Bigetron mengambil PY, tapi Albert di sisi lain mensabet, menggorok sang ninja Brans. Kali ini gak bisa bertahan dan menjawab pertanyaan dari Obawa di tengah sana. Kenapa dari Albert masuk? Karena itu udah all out dan kalkulasi lifesteal yang dia miliki itu karena killing spree. Dia tahu banget kalkulasi power hero-nya. Kalau tadi mungkin orang yang seperti saya lah, Ranger Mas ini yang poke mencoba untuk termakan tadi, itu kita mikirnya kabur. Tapi betul, karena nggak mikir untuk kalkulasi lifesteal yang dia miliki dengan killing spree emblemnya. Nah, berbeda gitu Opung Wawa jadi retribution-nya. Lihat kalau Opung Wawa, retribution-nya dapetin satu buah purple buff dan bahkan Rainbow nggak punya purple buff kali ini Om Wawa. Oh my god, Rainbow dalam bahaya dan dia tidak bisa nge-spam terlalu banyak untuk bad impact dari dia sendiri. RRQ Hoshi memegang kendali penuh untuk game yang pertama. Mereka sedang menunggu juga untuk Lord yang kedua akan spawn sebentar lagi. Lihat bagaimana pergerakan dari RRQ Hoshi. Mereka hanya mengirimkan untuk mininnya melewati sungai. Dan lihat bagaimana R7 di minimap teman-teman semuanya. Diam aja, dia nungguin dulu. Ini ada yang lewat tadi dari Bigetron Alpha. Lewat satu, itu ketendang langsung hilang Ranger Mas. Yes, benar banget. Apalagi yang ketendang itu model-modelan Rainbow tanpa purify. Kalau pakai purify, at least tendangannya itu membuat purify-nya terbuang. PYS, Seeking Eagle ke arah belakang, mencoba dijemput, lihat Bangsin is coming. PRS teknik buka begitu saja, bakal kocar kacir ke arah belakang. Backup yang cepat, 911 untuk seorang VY yang sang kapten tidak boleh disenggol begitu saja. Para pemain dari Bigetron Alpha, kayak berada di garis depan, mencoba untuk memberikan damage, tapi Rainbow bakal ada bad impact-nya. Bangsin menjadi pilihan, Albert melepaskan Lordnya, bakal membantu kawan-kawannya, tapi lihat di belakang sana, Shadow Kill masih bisa ditahan. Dan bahkan Brans dapetin seorang Bangsin. Oh no!
Stardust Dance yang masih terlalu kuat dengan upset yang menjadi milikinya. Bras harus tumbang di depan sana. Dan The Wild Dragon menunjukkan Sarsorizo. Freestyle dulu, bos double kill, looking for triple kill. Bangsin versus everybody. Bersama dengan RC kali ini morak-morandakan Rainbow. Triple kill, looking for Maniac. Apakah ini Maniac? Tapi ternyata tidak. RC kali ini gak mau untuk birahi. Dia ingin mementingkan teamfight dan juga gameplay yang mereka miliki. Itemnya Om Wawa, silakan. Iya, untuk Lordnya juga langsung diambil oleh Arky Hoshi. Secara item build kita lihat ada 2 Purify yang diamankan, dipakai oleh Matilda juga Parsa, membuat mereka jauh lebih sustain. Oracle, Domi Ice ini udah lengkap banget dari Arky Hoshi, Ranger Mas. Alright, betul sekali, tapi lihat turret Tiara Mitya dipecahkan begitu saja. Inhibitor di arah top lane pun udah ompong. 2 inhibitor udah hilang. VYN di garis depan benar-benar menjaga posisi para pemain dari tim Bigetron Alpha. VYN menjadi korban pun dia tak apa dengan 11 assist yang dia miliki. Dan bahkan para pemain dari tim Bigetron Alpha, mereka masih butuh Rainbow. Rainbow ini harus dijaga. 1 buah Soul Bloom dengan bulir-bulir terbaik Druk Indonesia tidak bisa memukul mundur. Tapi kayak di depan sana udah dibuka tamengnya. PDS yang menuju ke belakang. Bangsin menuju ke arah Rainbow. Tapi ternyata di sana Bangsin bakal coba di-commit. All out untuk seorang Bangsin. Gak ada cover dan bakal dijemput oleh seorang VYN. yang berhasil menyelamatkan hari dari Bangsin. Tapi R7 is coming. So bisa menjadi pilihan. Memang Tete dibuka Inferno dan juga satu buah vengeance-nya. Tapi para pemain dari tim Bigetron Alpha bakal coba di-pressure begitu saja. Albert is coming bersama dengan Bangsin. Oh my god. Semua komik ke arah belakang. Sorry bisa beli ke arah belakang. Tapi lihat berhasil survive bersama dengan Jaya yang harus jadi korban pertama dari tim fight kali ini. Killing spree dapatkan. Gue dengan Sorcerer dan base-nya. Base-nya. This is it. Araki Hoshi take the game one. Ngomong Wawa. Permainan yang luar biasa dari RRQ Hoshi.